Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Masih seputaran rumah tangga yang berakhir kacau, seperti adonan bolu bantet karena waktu masak lebih sibuk gibahin artis kawin cerai. Gak pakai lama, watch. Ellie dan kelima saudaranya dibesarkan di Hue, Vietnam yang terletak di selatan kota Hanoi. Ellie yang ceria digambarkan sebagai pekerja keras dan juga cerdas. Karena kedua orang tuanya telah lanjut usia, hal ini membuat Ellie menjadi tulang punggung keluarga. Selain menanggung biaya hidup serta membayar cicilan rumah, Ellie yang sangat memperhatikan kedua orang tuanya, bahkan memberikan asuransi kesehatan serta memastikan mereka untuk tidur cukup demi kesehatan. Sebagai wanita pekerja yang sibuk, Ellie juga harus mengurus urusan rumah tangga seperti masak dan bersih-bersih. Setiap kali orang tuanya khawatir dengan kesibukan di rumah, Ellie justru menenangkan mereka dan mengatakan dia baik-baik saja. Beberapa waktu setelahnya, Ellie memutuskan pindah ke Amerika demi kehidupan yang lebih baik. Gadis itu dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Dia mendapat pekerjaan sebagai ahli manikur di dua tempat yang berada di Virginia Beach dan kota Norfolk yang berjarak 21 menit. Dalam masa-masa ini, Ellie berpacaran dengan seorang pria Vietnam Amerika bernama Joseph Merlino yang berusia 6 tahun lebih muda. Joseph adalah pemilik toko perbaikan ponsel serta komputer yang berada di daerah Oceanfront, Virginia. Sejak pertama kali bertemu, mereka saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan setelah pacaran beberapa tahun, pada tahun 2007 keduanya memutuskan untuk tinggal bersama. Di tahun 2013 ketika Ellie mengetahui dirinya hamil, Ellie pun memberitahu keluarganya yang sangat senang mendengar kabar ini. Bagi wanita Asia seperti Ellie, sangat penting untuk melibatkan keluarga dalam kehamilannya, sehingga dia meminta kedua orang tuanya untuk pindah ke Amerika agar dia bisa sekaligus menjaga orang tuanya. Namun Joseph yang tidak suka dengan hal ini menganggap permintaan Ellie terlalu berlebihan. Setelah kedatangan mertuanya, seringkali Joseph bertengkar dengan Ellie. Ellie telah berusaha mengatur rumah tangganya agar semua pihak hidup dengan damai, tetapi Joseph tetap saja komplain. Namun saat itu kedua orang tuanya tidak mengetahui jika hubungan keduanya sedang bermasalah. Ketika putri mereka Jolie lahir di musim semi 2014, Ellie mencoba agar hubungan mereka membaik. Tetapi Joseph yang controlling selalu ingin mengendalikan segalanya. Ellie yang takut akan perilaku pacarnya yang sering melakukan KDRT, melaporkan Joseph pada polisi setelah lehernya dicengkram Joseph tepat di depan anak mereka. Saat itu, Joseph bahkan mengancam akan melemparkan Jolie ke tanah. Karena hal ini, Joseph pun didenda oleh pengadilan dan Ellie memutuskan untuk berpisah. Hingga akhirnya pada musim semi 2016, bersama orang tua serta putrinya Jolie, mereka pindah ke Virginia Beach. Di sini mereka hidup tenang dan selama Ellie bekerja, orang tuanya yang akan mengasuh sang cucu. Tetapi kedamaian mereka hanya sementara waktu. Karena setelahnya, Ellie dan Joseph saling bertarung sengit untuk berebut hak asuh. Joseph bahkan beberapa kali ketahuan saat mencoba masuk ke rumah atau menguntitnya. Takut akan keselamatan keluarganya, Ellie pun memasang CCTV di dalam dan sekitar rumahnya. Dalam diarinya, Ellie juga menulis bahwa dia hidup dalam ketakutan akan apa yang mungkin dilakukan oleh Joseph. Walaupun saat itu Joseph telah punya pacar baru, seorang wanita yang ditemuinya saat mendapat pekerjaan di Cina, namun tanpa mendapatkan hak asuh putrinya, dia menolak untuk pindah ke sana. Pada awal tahun 2017, Ellie mengalami insiden yang hampir melukai dirinya. Ketika pulang bekerja, sebuah mobil mundur ke arahnya dan menabrak mobil Ellie secara mendadak. Sang pengemudi dan Ellie segera keluar dari mobil masing-masing. Namun di saat bersamaan,
Tiba-tiba seseorang berjalan mendekati mereka dan menyiram Eli dengan air keras. Eli yang segera mendapat pertolongan dari beberapa orang yang berada di sana segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan untungnya Eli tidak terluka parah karena cairan tersebut hanya mengenai sedikit rambutnya yang mengalami kerusakan. Menurut Eli sendiri, insiden tersebut tampaknya seperti disengaja karena sang pengemudi dan pelaku penyiraman tersebut telah bekerja sama. Dia ingat dengan jelas jika sang pengemudi tampak seperti seorang pria yang menyamar dengan memakai pakaian serta wig wanita. Tetapi untuk kasus tersebut tidak ditindaklanjuti karena si penyiram berhasil kabur saat masih berada di TKP. Sebulan kemudian, tepat di hari Valentine sekitar jam 8 malam, saat Eli yang pulang bekerja dan baru turun dari mobil sedang berjalan menuju pintu rumahnya, tiba-tiba seseorang muncul dari kegelapan. Pria itu mendorongnya hingga terjatuh dan menyuntik kakinya sebelum akhirnya kabur dari sana. Saat itu Eli sempat berdiri dan mengejarnya, tetapi tidak lama setelahnya dia terduduk lemas. Ibunya yang mendengar teriakan Eli segera keluar rumah dan melihat Eli yang terduduk di lantai teras. Sambil memegangi kakinya, Eli menunjuk ke arah jalan raya dan berkata jika Joseph telah menyuntik kakinya. Ibu Eli yang bernama Only sempat melihat seorang pria berlari di jalanan yang tampak mirip dengan Joseph. Sementara saat itu, Eli yang kesakit-sakitan menunjuk pada kakinya. Namun karena Only tidak bisa berbahasa Inggris, ketika dia menghubungi 911, dia tidak tahu harus berkata apa. Sehingga Eli yang dengan sisa-sisa kesadarannya mengambil ponsel tersebut dan memberitahu keadaannya pada operator. Ketika 911 datang, Eli yang telah keracunan sejak 15 menit sebelumnya, saat itu sudah kesulitan untuk bernafas. Dia segera dibawa ke rumah sakit yang sayangnya pada tengah malam, Eli dinyatakan mati otak akibat pelaku menyuntik kakinya dengan cairan sianida. Dan di hari berikutnya, keluarga harus merelakan untuk mematikan alat bantu kehidupan karena Eli sudah tidak tertolong lagi. Eli meninggal dalam usia 35 tahun. Walaupun kejadian tersebut terekam oleh kamera CCTV di rumah Eli dan Only telah memastikan jika pria itu adalah Joseph, tetapi ketika diinterogasi, Joseph beralibi jika di hari kejadian sedang berada di rumah keluarganya di Virginia yang berjarak 160 km dari TKP. Namun dengan berjalannya penyidikan, bukti-bukti lain mulai bermunculan. Dalam riwayat pencarian di laptopnya, ditemukan banyak pencarian yang berhubungan dengan sianida, jarum suntik berkualitas tinggi, dan riwayat pemesanan tiket pesawat ke Cina. Dan beberapa waktu setelahnya, seorang pemilik kedai pizza langganan Joseph mengaku jika pada satu waktu Joseph menerima sebuah paket yang dialamatkan ke kedainya. Ketika paket tersebut datang, sang pemilik memberitahu Joseph yang tanpa banyak bicara mengambil paket itu ke dapur dan segera pergi dari sana. Saksi lainnya seorang wanita yang berasal dari New Hampshire mengaku telah menjual jarum suntik anti baja di situs Etsy.com yang dibeli atas nama Joseph dan dikirim ke alamat kedai pizza. Jarum tersebut dijual seharga 1 juta. Sambil menunggu persidangan, Joseph melakukan mogok makan selama 2 bulan dan kehilangan berat badan sebanyak 18 kilo. Jaksa percaya jika pria itu berusaha membuat dirinya tampak berbeda dengan pria yang ada dalam rekaman CCTV. Selain itu, Joseph juga mengirim surat dengan menggunakan kode-kode yang ditujukan pada keluarga serta pacar dan ibu pacarnya yang kode tersebut berhasil diterjemahkan oleh polisi. Dalam surat tersebut, Joseph tampaknya menyuruh sang pacar untuk membuat riwayat chat palsu di ponselnya agar dia memiliki alibi, seolah-olah di malam kejadian mereka berdua sedang chattingan. Sedangkan pada teman dan keluarganya, dia meminta agar mereka mengatakan melihat Joseph yang sedang video call dengan pacarnya.
Dalam persidangan yang diadakan setahun setelahnya, Joseph membantah perbuatannya. Dia mengaku tidak bersalah karena saat terjadinya kasus tersebut, dia sedang berada jauh dari TKP. Sedangkan untuk riwayat pencarian di laptop, dia mengatakan jika laptop tersebut merupakan barang inventaris di tokonya yang bisa digunakan oleh banyak orang. Joseph bahkan mengaku tidak tahu tentang website Etsy.com dan tidak pernah melakukan pemesanan di sana. Sedangkan untuk surat dengan kode-kode tersebut, dia melakukan hal itu karena suratnya seringkali dicuri oleh sipir penjara dan tidak pernah dikirimkan. Tetapi dia menolak tuduhan jika di dalam surat itu telah meminta kekasihnya untuk mengarang alibi. Pada juri, Joseph mengaku jika di malam itu sedang berada di rumah adiknya di Victoria yang membutuhkan waktu selama 2,5 jam berkendara. Dan 2 hari kemudian dia masih berada di sana saat polisi menangkapnya. Melalui seorang penterjemah, Only bersaksi dan mengatakan jika sangat yakin bahwa Josephlah pria yang menyerang Ellie di malam itu, dan dia menangis histeris saat rekaman tersebut kembali diputar dalam persidangan. Pada akhir 2018, saat juri menyatakan Joseph bersalah atas pembunuhan tingkat 1, di saat itulah dia mengakhiri aksi mogok makannya. Namun pada sidang terakhir, pria itu melakukan drama di ruangan sidang dengan datang menggunakan kursi roda tipe brankar tegak serta tubuh ditutupi oleh selimut. Mulutnya tampak mengeluarkan busa serta tubuhnya bergoyang-goyang dan tidak merespon apapun. Karena hal ini, hakim pun terpaksa menunda persidangan. Dan menurut dokter penjara, kemungkinan hal ini disebabkan oleh kondisi mental akibat stres di penjara. Namun jaksa mengatakan jika Joseph hanya berpura-pura untuk menghindari persidangan karena takut mendengar vonisnya. Dan usahanya sia-sia karena seminggu kemudian Joseph divonis hukuman penjara seumur hidup. Saat itu dia justru menyalahkan pengacaranya atas kegagalan mereka membelanya selama persidangan. Dan Joseph berencana akan mengajukan banding. Menjelang sidang terakhir, saudari Ellie bernama Fitran datang dari Vietnam untuk menyaksikan persidangan vonis Joseph. Pada media, dia mengaku lega dan berterima kasih atas putusan tersebut. Kasus ini sendiri disebut sebagai pembunuhan hari Valentine karena Joseph dengan sengaja memilih hari yang merupakan perayaan paling romantis menjadi malam penuh duka. Dia melenyapkan wanita yang pernah mengisi hati serta memberinya seorang putri cantik hanya karena wanita itu memutuskan untuk keluar dari hidupnya. Ellie menjadi korban hanya karena ingin keluar dari hubungan toksiknya. Hal ini dilakukan demi melindungi serta mencintai orang-orang terpenting dalam hidupnya. Dan Joseph menghancurkan semua hanya dalam hitungan detik. Hingga saat ini, orang tua Ellie masih merasakan sakitnya kehilangan seorang putri. Namun mereka lebih hancur lagi ketika setiap kali pintu rumah mereka terbuka, sang cucu selalu bertanya, apakah ibunya yang baru pulang? Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.